Jesus. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berlatar pada saat Perang Dunia Pertama. Film ini rilis pada tahun 2019, mengisahkan perjalanan dua prajurit Inggris yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan kepada seorang kolonel yang berada di Batalion Defense 2. Oke, nggak perlu banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua prajurit Inggris bernama Blake dan Scofield yang sedang tertidur di bawah pohon. Kemudian seseorang sersan membangunkan Blake, Blake. Sorry, Sarge. memintanya memilih satu orang dan membawa sebuah ransel. Blake kemudian mengajak temannya yang bernama Scofield. Blake dan Scofield diceritakan sebagai dua orang prajurit Inggris yang sudah berteman sangat lama. Mereka terlihat sangat akrab. Dengan diperlihatkannya, Scofield memberikan surat kiriman dan berbagi makanan kepada Blake. Mereka berdua dibawa ke dalam markas untuk bertemu dengan Jenderal Erin Moore. Ternyata Blake memiliki saudara laki-laki berpangkat letnan yang sedang bertugas di Batalion Defense kedua. Kakak dari Blake bernama Joseph yang dikabarkan masih hidup. You have a brother, a lieutenant in the 2nd Devons, Yes, sir. Joseph Blake, is he? alive. Akhirnya mereka diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah pesan. Batalion Defense 2 dijadwalkan akan menyerang garis pertahanan Jerman pada saat fajar keesokan harinya. Namun, Komandan Mackenzie sebagai komandan di sana tidak mengetahui bahwa Jerman sudah menyiapkan jebakan kepada pasukan Inggris yang akan menyerang. Oleh karena itu, mereka berdua ditugaskan untuk mengirim pesan kepada Komandan Mackenzie untuk membatalkan penyerangan tersebut. Mereka diminta untuk menemukan pasukan Batalion Defense 2 di hutan Croix-Siles yang berada 1 mil di sebelah tenggara kota Ecaus. Jika pembatalan ini gagal, maka mereka akan kehilangan 2 batalion, 1.600 orang yang diantaranya adalah kakaknya Blake. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions, 1,600 men, your brother among them. Setelah mereka berdua menyiapkan barang perlengkapan, mereka pun segera berangkat menuju lokasi. Namun Scofield tampaknya ragu jika berangkat pada siang hari. Mungkin takut dengan pasukan Jerman karena mereka hanya berdua saja. Mendengarkan hal itu, Blake pun bersikeras untuk tetap berangkat karena ini perintah dari Jenderal Erin Moore. Dan Blake mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Sesampainya di garis depan, mereka dihadang oleh prajurit lain dan sedikit adu mulut. Akhirnya mereka dibiarkan lewat karena mereka mengatakan bahwa mereka berdua sudah diberikan tugas oleh jenderal. Mereka pun menemui Letnan Leslie dan memberikan sebuah surat perintah yang diberikan oleh Jenderal Erin Moore. Letnan Leslie pun mengantarkan mereka ke garis depan dan memberikan sebuah flare gun. Flare gun ini digunakan jika mereka berdua tiba-tiba diserang oleh pasukan Jerman. Di sini Scofield meyakinkan sekali lagi kepada Blake. Karena Blake merasa dirinya sudah siap, maka sebagai teman yang baik, Scofield pun harus membulatkan tekadnya. Perlahan mereka mendekati garis depan pasukan Jerman. Saat Scofield membantu Blake melewati pagar duri, tangan Blake tidak sengaja terluka. Pada saat pertengahan jalan menuju garis depan pasukan Jerman, mereka dikejutkan oleh pesawat tempur yang lewat. Stay still. Ternyata pesawat tersebut adalah milik pasukan Inggris. Akhirnya mereka sampai di garis depan milik pasukan Jerman. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Jenderal Erin Moore bahwa pasukan Jerman sudah tidak ada di situ lagi. Ternyata di dalam markas sudah dipasang sebuah jebakan. Mereka berdua sudah berhati-hati, namun nasib berkata lain. Seekor tikus tiba-tiba memicu jebakan tersebut sehingga meledak dan hampir menewaskan Scofield. Oh, Jesus. Oh, no. Jebakan itu memicu runtuhnya dinding. Beruntung, Blake masih bisa menyelamatkan nyawa Scofield dan mereka berdua berhasil keluar. Just let me stand. Setelah Blake menembakkan flare gun,
Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang sesuatu yang tidak jelas untuk menutupi ketakutan mereka. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah peternakan sapi. Mereka pun tetap berhati-hati dan memastikan bahwa tempat tersebut aman dari musuh. Tiba-tiba pesawat perang Jerman jatuh di dekat mereka dan hampir mencelakakan mereka berdua. Anehnya, mereka berdua malah menyelamatkan pilot yang jelas-jelas adalah musuh mereka. Saat Scofield mengambil air di sumur, pilot Jerman itu menyerang Blake dengan menusuknya menggunakan pisau. Sontak hal itu membuat Scofield melepaskan tembakan dan pilot Jerman itu pun mati seketika. Akibat pendarahan, Blake pun sekarat dan meminta kepada Scofield untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Sebelum mati, Blake meminta kepada Scofield untuk menulis surat kepada ibunya. Scofield pun berjanji kepada Blake bahwa ia akan menemukan kakaknya dan menyelesaikan misi ini. Tiba-tiba datang pasukan Inggris dan seorang sersan yang dengan senang hati memberikan tumpangan kepada Scofield. Di tengah perjalanan, Scofield harus berpisah karena mobil rombongan prajurit Inggris harus memutar arah akibat jembatan yang ambruk. Takut terlambat, Scofield pun memutuskan untuk pergi sendiri memasuki sarang musuh. Scofield yang melewati jembatan yang ambruk tiba-tiba dihadang oleh satu prajurit Jerman yang menembakinya dari atas menara. Dengan skill menembaknya yang handal, Scofield pun berhasil memojokkan prajurit Jerman tersebut. Scofield yang berusaha untuk membunuhnya ternyata ditembak oleh prajurit Jerman tersebut. Scofield berhasil membunuh prajurit tersebut, namun ia juga terkena tembakan di kepala. Beruntung helm Kung Lao masih melindunginya dari maut dan Scofield pun pingsan akibat benturan. Setelah sadar, Scofield melanjutkan perjalanannya melewati kawasan kota Eckhaus. Karena ketahuan, Scofield pun bergegas berlari. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh prajurit Jerman yang mengejarnya. Beruntung Scofield masih bisa bersembunyi di dalam sebuah ruang bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki seorang bayi. Wanita tersebut membantu Scofield untuk mengobati lukanya dan menunjukkan arah tempat batalion Devons II berada. Sebagai bentuk balas budi, Scofield memberikan susu sapi yang dia dapatkan pada saat di kawasan peternakan di tempat Blake terbunuh. Setelah Scofield memberikan makanan kepada wanita itu, dia langsung melanjutkan kembali perjalanannya. Scofield dikejutkan dengan prajurit Jerman yang tiba-tiba ada di depannya. Sontak dia langsung membunuh prajurit itu dan kabur melarikan diri karena keberadaannya diketahui prajurit Jerman yang lain. Merasa terdesak, Scofield pun langsung melompat ke dalam sungai untuk meloloskan diri. Dia akhirnya dibawa hingga ke hilir sungai. Setelah keluar dari sungai, Scofield mendengar suara-suara nyanyian. Dia mengikuti suara tersebut sampai ia dipertemukan oleh sebuah rombongan pasukan Inggris, yang ternyata pasukan tersebut adalah pasukan batalion Devons II. I have to find the Devons. Where the Devons? Namun sepertinya Scofield terlambat, karena sebentar lagi mereka akan melakukan penyerangan. Mendengarkan hal itu, dia langsung pergi untuk menemui Kolonel Mackenzie yang berada di garis pertahanan. Setelah perjuangan berat, akhirnya Scofield berhasil menemui Kolonel Mackenzie dan berhasil membatalkan serangan tersebut. Major, Yes, sir. stand them down. Setelah berhasil membatalkan serangan tersebut, Scofield langsung menanyakan keberadaan Joseph, yaitu kakak dari sahabatnya, Blake. Scofield pun langsung bergegas menuju fasilitas medis tempat Letnan Joseph berada. Akhirnya, Scofield berhasil bertemu dengan Joseph.
dan memberitahu bahwa adiknya terbunuh saat menjalankan misi bersamanya. Lieutenant Blake? Yes? Do you need medical assistance? Scofield menyerahkan barang peninggalan dari Blake untuk diserahkan kepada Joseph. Scofield pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Scene ini seperti mengingatkan kita pada awal film. Namun sekarang Scofield hanya sendirian. Setelah Scofield memandangi foto seorang wanita, film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film 1917 yang rilis pada tahun 2019. Makasih udah nonton.